kembali lagi di channel saya. Sekarang saya akan membuat filter kanister DIY. Bahan-bahan yang digunakan, yang pertama adalah 3 buah dop paralon berukuran 4 inch. Ya. Kemudian pipa paralon berukuran 4 inch. Kemudian lem Dexton atau plastik steel. Kemudian lem paralon. Lalu seal tip, klem, terus keran aerator untuk udara, lalu pipa L dan penyambung pipa ukuran setengah inch. Pipa L nya drat dalam dan pipa penyambungnya drat luar. Kemudian glen kabel berukuran PG7. Ini ada di toko alat-alat listrik atau mau beli online juga ada. Kemudian pompa ukuran kecil. Saya udah pasangi selang biru untuk memasukkan pipanya. Pipanya pipa bening untuk akuarium sama L nya. Kemudian di ujungnya saya kasih selang lagi untuk disambungin nantinya. Lalu o-ring karet berukuran 4 inch. Kemudian paku rivet ukuran paling kecil atau disesuaikan aja. Kemudian toggle clamp untuk penguncian, banyak di toko material ataupun di toko online juga ada. Ya, seperti ini kurang lebih. Lalu untuk alatnya ada kunci Inggris, terus bor yang ini untuk melubangi, hole saw namanya. Kemudian bor ukuran kecil, sesuaiin aja sesuai kebutuhan, yang besar dan yang sedang. Kemudian tang rivet tuh yang orange. Kemudian ini gergaji besi untuk memotong pipa nantinya. Terus bor listrik, ya. Udah itu aja. Untuk lebih lengkapnya cek di deskripsi ya. Nanti saya tulis. Oke, untuk step pertama kita potong dop pada bagian ujungnya. Ya, hingga seperti ini. Terpisah bagian ujung sama bagian tengahnya. Ya, kemudian kita siapkan mur toren dan glen kabel, kemudian keran udara, kemudian spidol, dan kita tandai untuk membuat lubang sesuai ukuran yang akan dilubangi. Ya, seperti ini. Kemudian untuk kerannya kita tandai juga. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita bor dan siapkan bornya mata ukuran kecil terlebih dahulu. Kita lubangi semuanya dengan mata bor ukuran kecil terlebih dahulu. Kemudian kita bor lagi dengan mata bor yang besar. Lalu kita siapkan hole saw untuk melubangi dengan ukuran setengah inch. Ya, seperti ini kurang lebih. Kemudian kita siapkan paralon dan potong sesuai filter yang ingin kalian buat. Kalau saya di sini kurang lebih 50 cm. Kemudian kita siapkan dop dan paralon yang sudah dipotong tadi. Kemudian pasangkan dulu dopnya untuk mengukur seberapa tinggi tanda yang harus kita buat. Tanda ini untuk melubangi pada pipa input. Lubangi dengan mata bor ukuran kecil terlebih dahulu supaya mudah nanti pada saat melubangi dengan mata bor hole saw yang besar. Kemudian bor lagi dengan mata bor hole saw
ukuran 1/2 inch. Kemudian pipa tadi dan dop pipa yang sudah dipotong tadi dan masukkan ke pipa bagian atas. Kemudian kasih lem paralon tentunya. Kemudian masukkan dopnya hingga seperti ini. Hanya tersisa paralon sedikit untuk tutup dop yang satunya lagi. Kemudian kita siapkan toggle clamp. Kita menggunakan toggle clamp sebanyak 3 biji ya. Kemudian kasih tanda dengan spidol untuk melubangi. Ya, kurang lebih seperti ini tandanya. Kemudian lubangi dengan mata bor kecil, sesuaikan dengan ukuran toggle clamp tersebut. Untuk mata bornya kira-kira aja ya. Kemudian kita siapkan paku rivet dan tang rivetnya. Caranya seperti ini. Kita pasangkan dulu ke lubangnya. Kemudian siapkan toggle clampnya. Kemudian masukkan ke dalam lubangnya dan kita pasangkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk bagian atasnya lakukan cara yang sama. Nah, setelah terpasang semuanya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Menjadi 3 sisi yang dipasang ya. Nah, seperti ini. Kemudian siapkan pipa yang sudah dilubangi tadi, pipa penyambung dan pipa L-nya yang ukuran 1/2 inch. Di situ saya menggunakan karet putih itu dari keran galon atau dispenser. Saya menggunakan itu supaya tidak bocor. Untuk membeli keran dispenser itu banyak di toko serba sekitar Rp5.000 dan setelah terpasang menjadi seperti ini. Seal itu digunakan supaya tidak bocor. Kemudian kita siapkan lem paralon dan dop untuk bagian bawah. Kita kasih lem terlebih dahulu. Kemudian siapkan o-ring, mur toren, gland kabel, dan keran aerator. Pasangkan o-ring di atas kanister ya, seperti ini. Kemudian pasangkan mur toren sesuai lubang yang kita buat tadi. Kemudian kita pasangkan kembali karet sealnya, lalu pasangkan lagi murnya dan kencangkan. Lalu kita pasangkan pada lubang yang sesuai. Lalu pasang kembali murnya. Lalu pasangkan keran aerator atau keran udara. Ya, dan seperti inilah hasilnya. Siapkan dop yang tadi, kemudian siapkan lem Dextone atau lem campur. Ini nanti pas kering hasilnya kayak plastik kalau lem kayak gini. Campurkan lem yang putih dan yang hitam. Perbandingannya 50-50. Kemudian aduk sampai rata. Setelah tercampur, aplikasikan pada bagian paku rivet yang tadi karena itu berlubang.
dan dapat mengakibatkan kebocoran kalau tidak tertutup. Dalam pengaplikasian lem ini harus cepat ya, karena ini sangat mudah sekali untuk kering. Aplikasikan pada 3 sisi paku ripet tadi seperti ini. Nah, sudah tertutup. Ya, kemudian siapkan dop yang tadi, pompa, lalu pipa bening akuarium yang sudah kita susun tadi. Pasangkan pada pompa. Kemudian kita potong kabel pompa pada bagian ujung seperti ini. Lalu kita masukkan pada gland kabel. Kendorin dulu gland kabelnya. Ya, seperti ini. Kemudian sambungkan pipa pada mur toren. Nah, seperti ini. Ya, kemudian tarik kabelnya, kemudian kencangkan gland kabel yang bagian atas. Kemudian kita kupas kabel hingga terlihat kabel bagian dalam. Nah, seperti ini. Kemudian kita sambungkan kabel yang berwarna coklat dengan kabel yang coklat lagi, dan yang biru dengan yang biru lagi. Sesuaiin aja. Kalau kabel pompa kalian putih atau merah, sambungin ke yang warna asalnya lagi. Kemudian kita bungkus dengan isolasi kabel supaya tidak terjadi konsleting. Lebih bagus kalian solder, tapi karena saya lagi gak ada soldernya, jadi kita isolasi aja. Kemudian setelah diisolasi, kita isolasi lagi bagian luarnya, disatukan supaya terlihat rapih. Kemudian kita siapkan keran dan seal tip, dan kita pasang seal tip pada bagian drat keran seperti ini. Kira-kira saja supaya mencegah kebocoran di bagian dratnya. Lalu kita pasang pada mur toren yang sudah dipasang tadi. Ya, siapkan kanisternya, siapkan pipa setengah inch, kemudian pipa penyambung ukuran setengah inch juga, drat dalam tapi, kemudian keran dan seal tip dan lem paralon. Kemudian kita lem pipa setengah inch tadi. Nah, kemudian kita pasangkan pada pipa penyambungnya seperti ini. Kemudian kita lem lagi bagian bawah dan kita pasangkan pada pipa yang ada pada kanister. Ya, seperti ini. Siapkan seal tip dan pasangkan pada drat keran. Ini kerannya ukuran setengah inch. Kemudian pasangkan pada pipa yang ada pada kanister. Keran ini digunakan sebagai keran untuk input ya. Nah, sebelah sini untuk input. Ya, kemudian kita siapkan isian filternya. Ini ada jala. Jadi jala dari nilon, kemudian ada busa kasar yang hitam ini. Jadi ronggannya agak besar, kemudian busa putih yang ronggannya agak rapat, kemudian ada karang jahe. Pertama yang paling bawah kita masukin jalanya. Sebenarnya kalau mau ditambah variasi lain seperti biobol, bioring boleh, cuman saya lagi ada ini, jadi yang ada aja. Kemudian kita masukkan busa yang hitam, kemudian busa yang putih. Kemudian kita masukkan karang jahe secukupnya. Karang ini selain untuk filtrasi juga sebagai penahan busa agar pada saat diisi air tidak
mengambang ke atas busanya. Kemudian kita tutup kembali. Kalian bisa mengisi variasi lain untuk jenis filternya. Saya sengaja membuat kanister ini berukuran cukup tinggi karena apabila saya ganti pompa atau menambah filter lainnya, kanister ini dapat menampungnya karena memiliki space yang cukup besar. Oke, di step selanjutnya kita siapkan pipa listrik atau pipa untuk dan juga selang bekas shower untuk mandi. Kemudian kita siapkan akuarium untuk membuat tanda pada pipa. Ini untuk pipa outnya kita tandai pendek saja, dan untuk pipa inputnya kita tandai di bagian tengahnya. Kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, perbedaannya sangat jelas ya. Oke, kemudian kita masukkan selang shower tadi ke dalam pipa listrik yang sudah kita tandai. Lalu kita nyalakan kompor kecil saja dan panasi pada bagian yang sudah kita tandai. Ketika udah panas, kita lengkungkan sedikit demi sedikit. Panasi lagi, lengkungkan lagi. Ketika udah sampai pada tingkat kelengkungan yang kalian inginkan, kalian tahan pipa tersebut sampai dingin sehingga menjadi bentuk yang tetap. Dan hasilnya seperti ini. Yang panjang ini adalah pipa input dan yang ini pipa output. Ya, ini hasilnya. Kita nyalakan dulu pompanya. Ya, seperti ini. Ini cuman sebagai contoh pengaplikasian pada akuarium. Kalian bisa atur setupnya sesuai akuarium yang kalian punya. Saya menyambungkan pipa output dan input menggunakan selang supaya lebih fleksibel, dan ini dia keran inputnya dan di atas keran outputnya. Ya, kurang lebih seperti itulah cara membuat filter kanister versi saya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ketik di kolom komentar, saya akan menjawabnya sebisa mungkin. Jangan lupa baca deskripsi dan jangan lupa subscribe dan like channel ini, dan terima kasih sudah menonton.